Saya mengambil si induk jantan ini setelah saya melihat kalau burayanya ini ya, ini buraya. Halo, selamat pagi Sobat Purnomo Mancing. Kembali lagi ya kita di tema-tema cupang ya. Begini ya, di Instagram saya itu banyak yang bertanya ya setelah saya mengupload cupang saya yang branding. Sekarang sudah menetas semua telur-telurnya ya. Nah ini banyak yang bertanya, Pak D itu telah menetas ditunggui oleh induk jantannya, itu berapa hari induk jantannya bisa diambil, bisa dipisahkan dari buraya-burayanya ya. Nah itu dulu saya pernah membuat videonya ya di tahun 2023 ya. Nah itu mungkin ini saya harus buat lagi agar lebih jelas ya. Oke ya saudaraku, kita langsung menuju ya. Di sini adalah tempat brandingan saya yang sudah menetas ya. Nah saya ingin menjelaskan ya, berapa hari induk jantan diambil dari burayanya ya, setelah lama menjaganya ya. Oke, yuk kita ke bawah. Nah ini ya, ini brandingan saya ya. Ini saya kawinkan, ini baru saja ya, masih sarangnya masih kecil, tidak kelihatan ya. Kalau yang ini waduh, udah bikin sarang besar ya. Nah ini brandingan saya ya. Ini yang buraya yang usianya sudah 3 minggu ya. Nah itu sebentar saya perbesar ya. Nah itu yang di dalamnya itu yang usianya 3 minggu, sudah panjangnya lebih dari 5 cm ya. Udah besar-besar ya, 2 cm apa 5 cm itu panjangnya. Ada yang 5 cm, ada yang 2 cm ya. Memang tuh besarnya tidak merata ya, ya seperti anak-anak manusia itu ya. Ada yang gendut, ada yang kurus ya itu ya. Soalnya ini cara dia makan juga, ada yang makannya rakus, ada yang makannya ogah-ogahan ya. Di cupang juga gitu ya, begitu lah. Itu ada yang panjangnya baru 1 cm, ada yang lebih dari 2 cm. Ini buraya saya yang sudah usia 3 minggu ya.
Ini induk jantannya sudah lama saya pisahkan ya, saya ambil ya induk jantannya ya. Induk jantannya ada di situ ya. Nah, yang biru itu, nah itu pejantannya itu. Nah, dia baru malasan ya. Nah, sekarang kembali ke tema ya, sobat Purnomo mancing. Kita kembali ke tema ya. Nah, ini lubuan dari burayak saya yang usianya sekitar 1 minggu lebih ya. Nah, ini di tanggal 14 kemarin ya, ini sudah menetas ya, sudah menetas. Jadi yang jantan ya, induk yang jantan saya tinggal di situ ya. Dia bertanggung jawab menjaga anak-anaknya ya. Sekalian yang jantan akan menyotir burayak atau anak-anaknya yang sakit ya. Ini kalau bisa dikatakan itu seleksi alam ya. Jadi si jantan ini akan memakan burayak yang tidak sehat ya. Jadi kalau saudara-saudara semua branding ikan cupang itu ya, mungkin saat menetas tetasannya ya, burayaknya banyak ya, bisa ratusan ya. Tapi lama-lama setelah 1 minggu kok berkurang. Nah, itu jangan takut ya, jangan mengira kalau lubuannya ada masalah, tidak ya. Jadi itu pada prinsipnya yang jantan akan menyeleksi ya, dia akan memilah-milahkan mana anak-anaknya yang sehat, mana anak-anaknya yang sakit ya. Nah, biasanya kalau yang sakit-sakit itu akan dimakan ya, tapi yang sehat-sehat akan dibiarkan sampai besar ya. Nah, ini kembali ke tema ya, kapan induk jantan diambil dari atau dipisahkan dari burayaknya ya. Ini kalau menurut saya ya, saya tidak menghitung berapa hari ya, tapi teman-teman yang lain biasanya itu akan menghitung harinya ya. Biasanya 2 minggu atau 3 minggu itu si jantan dipisah dari burayaknya ya. Tapi kalau saya tidak ya, tidak seperti itu ya. Soalnya tiap cupang itu berbeda-beda ya. Tiap indukan cupang itu berbeda-beda. Burayaknya ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil ya, tergantung pola makannya ya. Tergantung induknya juga menjaga anak-anaknya. Nah, ini kalau saya seperti ini ya, saya perlihatkan ya saudaraku ya. Nah, ini ya, kelihatan saper besar ya. Oke, saper besar. Nah, sebentar. Mana tadi ada burayaknya yang nah ini bergerak ini ya, nah ini putih ini burayak-burayaknya ya. Ini juga nih ya, ini burayak-burayaknya ya. Saat usia 4 hari ya, 1 minggu tuh dia tuh berkumpul ya di atas ya, berkumpul di sini ya. Nah, ini sarangnya ya, dia berkumpul ya. Nah, ini sarangnya, dia berkumpul di sekitar sarang, jadi kelihatannya seperti banyak gitu ya. Tapi setelah usia 1 minggu lebih dia sudah menyebar ya, soalnya dia sudah pintar sekali berenang ya. Dia sudah menyebar kemana-mana, menyebar lah ini ya, kelihatan sekali ya. Ini dia sudah menyebar kemana-mana.
Itu tandanya kalau burayanya sehat ya. Jadi kelihatannya sini hening ya, sudah ada burayanya, tapi burayanya menyebar di dalam situ ya, bawah pohon-pohon, bawah tanaman air ini ya. Nah itu, itu bawah itu banyak sekali ya, bawah itu banyak sekali ya, dia menyebar ya, seperti anak manusia lah. Kalau sudah bisa berjalan berlari, dia pasti akan bermain jauh ya, bermain-main ya dengan teman-temannya ya. Seperti ini juga sama ya, kalau sudah pintar berenang dia akan menyebar kemana-mana ya. Kalau belum pintar berenang dia akan mengumpul di sekitar sarang ini, itu ya. Ini sudah menyebar. Nah kapan induk jantannya dipindahkan? Nah ini. Kalau saya melihat dari besarnya buraya ya. Kalau burayanya masih 0,7 mili, masih kecil gitu, biarpun usianya sudah 2 minggu, saya tidak berani mengangkat induk jantannya ya. Soalnya induk jantannya tuh masih ketat menjaga ya, menjaga dari predator ya. Nah soalnya apa, di panjang 0,7 mili atau 2 mili itu perkiraan saya besarnya buraya hampir sama besarnya dengan jentik-jentik nyamuk. Musuh utama itu ya jentik-jentik nyamuk. Nanti kalau yang jantan ya, yang jantannya di bawah sini ya, di bawah sarang ini yang jantan. Ini yang jantan ya. Kalau yang jantan nanti, ini yang jantan kelihatan ini melihat saya. Oh dia, itu yang jantan ini yang jantan nih. Ini. Itu nanti kalau yang jantan saya ambil, nanti itu nyamuk tahu ya, tahu kalau di lubuan ini tidak ada yang jaga. Nah nanti dia akan bertelur, nyamuknya itu ya bertelur. Setelah bertelur jentik-jentiknya berkembang, karena jentik-jentik itu berkembangnya cepat sekali ya, dia cepat besar ya. Nah cepat besarnya melebihi burayanya. Nah itu yang saya takutkan, jentik-jentik nyamuk itu akan memakan burayanya ya. Soalnya sekali nyamuk bertelur itu 10 kali lipat jumlahnya dengan tetasan telur-telur cupang ini ya. Jadi itu ya, jadi saya mengambil induk jantan ini di usia besarnya ini ya. Nah saya mengambil si induk jantan ini setelah saya melihat kalau burayanya ini ya, ini burayanya ini panjangnya sudah melebihi dari jentik-jentik nyamuk ya. Nah nanti burayanya akan nampak besar, sehingga nyamuk akan melihat kalau di lubuan ini ada burayanya ya, ada ikannya yang besar ya, yang mampu memakan jentik-jentik nyamuk gitu. Tapi kan sebenarnya belum saatnya makan jentik-jentik nyamuk ya gitu ya. Atau ada yang teman-teman tuh ada yang mengambil indukan jantan tuh di usia 2 bulan, ada ya, pas burayanya sudah besar-besar semua ya. Ini tapi kalau saya melihat burayanya ini ya, burayanya ini lah, ini banyak sekali ya di bawah sarang ini. Burayanya ini sudah mampu bertahan ya, mampu melawan jentik-jentik nyamuk. Nah itu baru si jantan akan saya ambil, saya pisahkan dari anak-anaknya ya. Dan nanti di episode berikutnya cara menghindari setelah si jantan dipisahkan dari anak-anaknya untuk menghindari stres. Nah itu nanti ada ya, kalau si jantan kita ambil, jantan itu akan stres ya. Nah bagaimana caranya agar jantan ini tidak stres? Nah itu, nah, kalau stres nanti dia akan seperti cupang sakit itu ya, layu diem aja gitu ya, tidak cerah ya, tidak bergerak bebas itu ya.
Nah, bagaimana caranya mengambilnya ya? Karena ini berayaknya juga masih belum siap ya kalau si jantan diambil. Nah ini bagaimana caranya mengambil ya. Oke ya saudaraku, ini caranya. Kita siapkan dulu tempat untuk yang jantan ya. Nah, tempat istirahat untuk yang jantan kita siapkan dulu. Nah ini ya, ini saya siapkan dulu. Nah ini soliter untuk yang jantan untuk beristirahat ya. Ini kita isi air dulu. Ya, airnya kita isi jangan sampai penuh-penuh ya, cukupan ya seperti ini ya. Nah, kita isi air. Nah, seperti ini ya, kita isi air. Ya, kita diamkan di situ dulu. Nah, baru ini yang jantan kita ambil ya. Oke, yang jantan kita ambil. Ini ya, kita ambil yang jantan ya. Pelan-pelan saja ya. Jangan sampai burayaknya ketakutan ya. Nanti kalau burayaknya takut, dia akan stres ya. Dia masih ingin. Ini ya, dia sudah masuk, kita pindahkan ke soliter ya. Nah, sini ya, ini ya. Nah, di soliter ini biarkan dia diam dulu ya, biarkan dia muter-muter dulu sambil kita lihat ya. Kita lihat, kita awasi dia akan berubah pendiam apa tidak. Kalau dia berubah pendiam berarti dia mengingat-ingat anak-anaknya ya. Nah, kita diamkan dulu. Setelah kita ambil, kita diamkan dulu sekitar 2 jam 3 jam kita lihat. Setelah itu kita beri makan cacing sutra ya. Kita beri makan cacing sutra untuk memulihkan kondisi tubuhnya ya, agar tidak lemah ya. Oke, seperti itu ya saudaraku.